Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana hari ini kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa melakukan pembelajaran walaupun dengan jarak jauh ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah memasuki subtema 3 tentang menyayangi tumbuhan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia tentang mengidentifikasi informasi melalui wawancara. Mengidentifikasi informasi melalui wawancara. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber terpercaya. Dan wawancara dilakukan dengan sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Ketika ingin melakukan wawancara, kita harus menggunakan 5W, 1H. Nah, W yang pertama adalah what atau apa. Itu menanyakan tentang apa yang terjadi. Misalkan, apa tadi yang terjadi? Nah, yang kedua yaitu siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan pelaku atau yang terlibat dari sebuah kejadian. Lalu, W yang ketiga, why, mengapa? Itu menanyakan hal yang terjadi. Contohnya, mengapa hal itu bisa terjadi? Dan W yang keempat adalah when, kapan. Itu menanyakan waktu. Contohnya, waktu kejadian atau peristiwa. Seperti kapan terjadinya kejadian tersebut. W yang kelima yaitu where, di mana? Itu menanyakan lokasi. Dan yang terakhir, how, bagaimana. Nah, itu bisa menanyakan bagaimana hal itu bisa terjadi. Jadi, misalkan kronologis kejadian itu seperti apa. Membuat daftar pertanyaan untuk wawancara. Membuat daftar pertanyaan wawancara harus menggunakan 5W, 1H. Agar informasi yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang terjadi dan kita mendapatkan informasi dengan lengkap seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan. Menulis laporan wawancara dengan tanda baca yang tepat. Saat menulis laporan wawancara, sebaiknya menuliskan dengan tulisan yang jelas, rapi, dan menggunakan tanda baca yang sesuai, agar saat kita ingin menulis ulang laporan, tidak ada kesalahan dalam laporan wawancara. Bermain peran dalam dongeng. Yang pertama, bacalah dongeng dengan keseluruhan. Yang kedua, pahamilah karakter tokoh setiap tokoh dalam dongeng. Yang ketiga, hafalkan naskah dalam dongeng. Yang keempat, latihan sebelum memerankan dongeng. Yang kelima, perankan setiap karakter dengan ekspresi dan suara yang lantang. Lantang itu berarti jelas ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian ya. Nah, untuk melatih kalian, coba kerjakan latihan halaman 66 sampai 69. Dan yang untuk kerja kelompoknya, wawancaranya itu tidak usah dikerjakan. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, tetap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.